Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang filterisasi air kotor menjadi air bersih musim ini. Berikut adalah topik pembahasan presentasi hari ini. Dikutip dari penulis bernama Anas dalam bukunya berjudul Bisa Alat Penjernih Air Laut Menjadi Air Bersih dengan Tegangan Matahari. Penjernih air merujuk pada sejumlah proses yang dijalankan agar air dapat diterima untuk penggunaan air tertentu, seperti untuk air minum, proses industri, medis, dan lain-lain. Air murni, zat cair yang tidak mempunyai rasa, bau, dan warna, terdiri dari hidrogen dan oksigen dengan rumus kimia H2O. Ciri fisik: bahan padat keseluruhan yang terapung dan terlarut, kekeruhan, warna, bau, dan suhu. Sebagian besar air baku untuk penyediaan air bersih adalah air sungai. Air sungai biasanya tidak dapat langsung digunakan karena mudah kotor. Maka dari itu, perlu dilakukan pengolahan air untuk memenuhi syarat air minum. Selain air, sungai juga mengalir sedimen dan polutan. Manfaat terbesar sungai adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah. Bahkan sebenarnya potensial untuk dijadikan objek wisata. Kekeruhan dan kesadaan air sungai merupakan bagian dari beberapa beban pencemar yang terdapat di sungai. Kekeruhan tersebut akan mengurangi segi estetika, menyulitkan dalam usaha penyaring, dan akan mengurangi efektivitas disinfeksi. Kekeruhan tidak merupakan sifat dari air yang membahayakan, tetapi kekeruhan menjadi tidak disenangi karena rupanya. Secara kimia, kesadahan pada air permukaan alami biasanya lunak. Kesadahan dapat menyebabkan sabun pembersih tidak efektif kerjanya. Selain itu, dapat menyebabkan kerak pada pipa dan ketel. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan air untuk memenuhi syarat sebagai air minum atau air bersih sebagai pengolahan. Berikut adalah tujuan penjernih air: menurunkan kekeruhan, mengurangi bau, rasa, dan warna, menurunkan dan mematikan mikroorganisme, mengurangi kadar bahan-bahan terlarut dalam air, menurunkan kesadahan, dan memperbaiki derajat kesamaan pH. Dan adapun tujuan alat filterisasi dalam alat penyaring ini yaitu mempermudah masyarakat untuk mendapatkan air bersih dengan menggunakan alat filtrasi yang praktis dan efisien serta mudah dibawa saat bepergian. Air merupakan sumber alam yang sangat penting di dunia, karena tanpa air, kehidupan tidak dapat berlangsung. Air juga banyak mendapatkan pencemaran.
Berbagai jenis pencemaran air berasal dari A. Sumber domestik, rumah tangga, perkampungan, kota, pasar, jalan, dan sebagainya. B. Sumber non-domestik, seperti pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, serta sumber-sumber lainnya. Semua bahan pencemaran tadi, secara langsung ataupun tidak langsung, akan mempengaruhi kualitas air. Berbagai usaha telah banyak dilakukan agar kehadiran pencemaran terhadap air dapat dihindari atau setidaknya diminimalkan. Masalah pencemaran serta efisiensi penggunaan sumber air merupakan masalah pokok. Hal ini mengingat keadaan perayaan alami di banyak negara yang cenderung menurun, baik kualitas maupun kuantitas. Karakteristik air. Kekeruhan air dapat ditimbulkan oleh adanya bahan-bahan organik, anorganik, dan organik yang terkandung dalam air seperti lumpur dan bahan yang dihasilkan oleh buangan industri. Temperatur. Kenaikan temperatur air menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut. Kadar oksigen terlarut yang terlalu rendah akan menimbulkan bau yang tidak sedap akibat degradasi anaerobik yang mungkin terjadi. Warna air dapat ditimbulkan oleh kehadiran organisme bahan bakar tersuspensi yang berwarna dan oleh ekstrak senyawa-senyawa organik serta tumbuh-tumbuhan. Solid. Kandungan zat pada menimbulkan bau busuk juga dapat menyebabkan turunnya kadar oksigen terlarut. Zat padat dapat menghalangi penetrasi sinar matahari di dalam air. Bau dan rasa. Bau dan rasa dapat dihasilkan oleh adanya organisme dalam air seperti alga, serta oleh adanya gas seperti H2S yang terbentuk dalam kondisi anaerobik dan oleh adanya senyawa-senyawa organik tertentu. 3. Karakteristik kimia air. pH. Pembatasan pH dilakukan karena akan mempengaruhi rasa, korosivitas air, dan efisiensi klorinasi. Beberapa senyawa asam dan basa lebih toksin dalam bentuk molekul, di mana disosiasi senyawa-senyawa tersebut dipengaruhi oleh pH. DO. DO adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesis dan absorpsi atmosfer atau udara. Semakin banyak jumlah DO, maka kualitas air semakin baik. BOD. BOD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan-bahan organik, zat pencerna yang terdapat di dalam air buangan secara biologi. Kesadaran air yang tinggi akan mempengaruhi efektivitas pemakaian sabun, namun sebaliknya dapat memberikan rasa yang segar. Di dalam pemakaian untuk industri, air ketel, air pendingin, atau pemanas, adanya kesadaran dalam air tidaklah dikehendaki. Kesadaran yang tinggi bisa disebabkan oleh adanya kadar residu terlarut yang tinggi dalam air. Senyawa-senyawa kimia yang beracun. Kehadiran unsur arsen pada dosis yang rendah sudah merupakan racun terhadap manusia, sehingga perlu pembatasan yang agak ketat, kurang lebih 0,05 mg per liter.
Kehadiran besi dalam air bersih akan menyebabkan timbulnya rasa dan bau logam, menimbulkan warna koloid merah akibat oksidasi oleh oksigen terlarut yang dapat menjadi racun bagi manusia. Berikut adalah komponen alat filterisasi. 1. Saringan serat mikro. 2. Filter karbon aktif. 3. Proses pembunuh kuman. Dan yang terakhir 4. Penjernih air. Alat filterisasi memiliki 4 tahap proses kerja pemurnian air. Tahap pertama, yakni saringan serat mikro untuk menghilangkan semua kotoran yang terlihat. Tahap kedua, filter karbon aktif menghilangkan pestisida dan parasit berbahaya. Tahap 3, proses pembunuh kuman menghilangkan bakteri dan virus berbahaya dalam air. Tahap 4, penjernih menghasilkan air yang jernih, tidak berbau, dan berasa alami. Sekian presentasi dari saya. Berikut adalah sumber-sumber untuk pembuatan laporan dan presentasi kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.